Sobat Inspirasi, saat ini saya ucapkan selamat datang di Warung Inspirasi bersama saya Denny Wijayanti dari Payu Payu. Kita ada di Surabaya ya, Payu Payunya. Dan episode kali ini Sobat Inspirasi, saya itu diundang ke sini, tapi dibiarin ngomong sendiri. Kita nggak ngerti nih ya, ini hostnya pada kemana, saya juga nggak ngerti gitu kan, disuruh ngomong-ngomong sendiri. Apa saya yang jadi host sekalian gitu, sekalian memperkenalkan diri jadi host gitu ya. Kita panggil deh hostnya kalau gitu. Yuk, mana nih hostnya? Tepuk tangan dulu dong. Halo, Sobat Inspirasi sekalian. Halo. Wah, ini sudah ada Mbak Denny. Baru datang. Iya. Terima kasih loh Mbak Denny sudah membukakan buat kita. Untung tadi dibawain kunci saya, kalau nggak bisa masuk saya gitu kan. Iya, benar. Oke. Nah, terima kasih buat Mbak Denny. Bukan karena membukakan ya, tapi karena sudah menyempatkan. Ini Mbak Denny ini termasuk figur yang super repot, sibuk. Nah, terbiasa di luar. Nah ini ya buat Sobat Inspirasi sekalian, episode kali ini monggo disimak baik-baik bagaimana kisahnya Mbak Denny membawa payu-payu hingga seperti sekarang ini. Nah, Mbak Denny, ceritain dong payu-payu ini sejarahnya gimana? Sejarah payu-payu itu awalnya saya sebagai relawan di Gempa Lombok. Oh, yang berapa itu? 2018. Barusan ini? Barusan ini? Ya. 2 tahun lalu. Gitu. Jadi pada saat itu saya banyak melihat anak-anak, ibu-ibu hamil yang mereka kurang mendapatkan asupan nutrisi. Oh gitu. Sedangkan kondisi yang terjadi pada saat itu tuh benar-benar sangat membutuhkan imunitas yang cukup tinggi. Dari sana saya bersama dengan tim saya dari Journey Home Foundation itu berinisiatif untuk memberikan makanan yang sehat. Dan pada saat itu kami membuat ikan wader. Ikan wader ini ya? Ikan wader Kenapa kok crispy. milih ikan wader? Kan ada ikan yang lainnya. Ya, yang kita pilih kenapa ikan wader karena harganya relatif lebih murah, sehingga kita bisa memberikan ke lebih banyak orang. Jadi yang ada di pikiran kita kenapa juga kita harus memilih ikan gitu, karena ikan adalah salah satu penyumbang nutrisi yang memiliki nilai protein lebih banyak dibandingkan dengan yang lain. Dan harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan ikan-ikan yang lain gitu ya? Ikan-ikan yang lain ataupun sumber nutrisi yang lain, sumber protein yang lain. Iya, oke. Dan ini karena harganya relatif lebih murah, jadi kita bisa memberi ke lebih banyak orang. Bentuknya juga kecil-kecil gitu ya? Ya, bentuknya juga kecil-kecil. Jadi anak-anak pun mereka suka karena ini siap saji, mereka bisa langsung makan sebagai pendamping nasi. Pendamping nasi maksudnya. Ya. Sobat Inspirasi ya, pendamping nasi Kurang gitu kan. N, Kurang N. Kemudian bisa juga mereka sebagai cemilan. Oh gitu. Dari sana kemudian setiap kali, bukan kita mau doakan ada gempa ya, tapi pada saat saya kan ada di tsunami Palu juga, kita Ya, ada di sana. Cukup heboh juga itu waktu Ya, itu tsunami Cukup. Palu, kemudian ada banjir di Sulawesi Selatan gitu ya. Jadi ya. kami terlibat pada saat itu. Relawan gitu ya? Menjadi relawan di sana. Kemudian dari sana baru kita berpikir bahwa bagaimana kita bisa memberikan nutrisi ini ke lebih banyak orang lagi. Oke. Seperti itu. Jadi makanya yang dipilih ini ya, ikan wader jadi ya. ikan wader ini adalah cikal bakalnya payu-payu.
Dan kalau ditanya kenapa payu-payu, harapan kita memang itu kita bisa menjangkau lebih banyak orang lagi untuk bisa mendapatkan manfaat dari ikan wader ini. Kalau orang Jawa bilang kan payu itu kan laris, Laku ya. laku gitu ya. Jadi payu-payu itu adalah dua kata, bukan satu kata. Jadi dua kata payu-payu, artinya payunya lebih dari satu kali gitu. Berkali-kali. 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 Itu doanya itu ya. Itu doanya di situ. Ya, gitu. oke. Nah, ini sudah ada wader, terus kemudian ini ada sambel. Nah, itu ceritanya gimana juga nih kalau pakai ada sambel juga nih? Apakah karena memang cocok untuk menemani wader? Atau waktu itu pas gempa juga pendamping dari Pendamping. makanan. Oh, ini harus bikin sambal gitu. Sebenarnya sih ada momen yang hilang di sini. Ada kita setelah wader itu kita ada cookies ikan gabus sebenarnya. Oh, ikan ya. gabus. Jadi kita ada cookies ikan gabus gluten free. Cookies ya. Cookies, Dibentuk bentuknya cookies. cookies. Jadi snack ikan gabus gitu kan, yang gluten free. Ya. Yang kita bikin itu kita ada program, Mas. Jadi kita ada program namanya 1000 Cookies for Happiness. 1000 cookies for happiness. Iya. Jadi itu dibagikan ya. Dibagikan. Jadi ada donatur yang bersama-sama dengan kami, Payu-Payu dan Journey Home Foundation. Kami membagikan 1000 cookies kepada anak-anak kita yang memiliki kebutuhan khusus. Oh, anak berkebutuhan khusus ya. Anak-anak istimewa kita yang memiliki kebutuhan khusus, Oke. di mana cookies itu gluten free sehingga itu aman buat Ya, mereka. aman buat mereka. Kemudian juga punya kandungan proteinnya juga bagus Iya, gitu. Dari situ kemudian kita mengembangkan lagi ikan gabus itu ke abon. Oke. Abon baru kemudian masuk ke sambal, gitu ceritanya. Jadi Oh, gitu sambal ya, ini urutannya adalah ya. sambal ini yang terakhir. Terakhir. Jadi produk terakhir dari Payu-Payu setelah wader, kemudian ada cookies ikan gabus. Cookies ikan gabus itu juga kita banyak banget ya, karena memang yang menjadi visi kita, menjadi misi kita adalah bagaimana kita memberikan nutrisi yang terbaik gitu. Oke. Seperti itu sih. Berarti rata-rata memang produk awalnya lebih ke arah ikan ya. Ya. Oke. Nah, untuk istilahnya proses produksinya di mana ini? Proses produksinya ada di Balongsari. Oh, di Balongsari ya. Di Balongsari. Oke. Itu masak sendiri Ya, sampai atau dengan dibantu sekarang. dengan suami anak-anak? Kalau masak sekarang sudah ada yang bantu ya. Jadi suami, anak-anak penggembira, Supporting. supporting, Oke. penggembira. Nah, ya ini yang sebenarnya saya sedikit penasaran ya, dari relawan kemudian melihat kondisi bahwa di sana ikan ini termasuk mudah dicari istilahnya ya, kalau di kayak di waktu itu kan di Lombok ya. Kenapa enggak misal nih ya kayak tempe atau apa sebagai sumber protein, kan juga tempe juga memiliki nilai protein nabati yang bagus gitu. Ya, jadi gempa Lombok itu hari Minggu. Kemudian Senin kita survei. Saya pulang ke Surabaya dulu. Setelah survei itu saya pulang ke Surabaya, hari Selasa saya pulang ke Surabaya. Kemudian saya mengolah ini. Kenapa pilihannya ke ikan? Karena kita ngecek bahwa ikan itu yang lebih tinggi, yang memiliki dia Kandungan untuk proteinnya. kandungan proteinnya yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sumber protein yang lain. Iya. Seperti tadi Waktu mungkin itu karena pas nabati. untuk gempa itu Mbak Dani sendiri yang masak atau Iya. dibantu tim dari Enggak, saya yang masak. masak ya? Iya, jadi Itu kita bikin. banyak sekali berarti. Banyak, cuman kita baginya kan kecil-kecil ya. Oh, Kecil-kecil. kayak tempat kecil-kecil gitu. Iya, jadi kayak ditempatin kecil-kecil Apa gitu. itu ada Pack yang apa? 5-10 gram lah. Sebelumnya sudah pernah bikin atau baru kali itu? Belum pernah bikin sebenarnya. Nah, untuk rasa itu kira-kira dicoba dulu, baru kirim atau langsung kirim aja ini? Jadi Soalnya ini rasa, urgent ini, mendesak. jadi sebenarnya kalau dibilang rasa itu ya nggak ada standar. Nggak ada standar. Nggak ada standar, ini harus enak. Jadi kita sayanya itu nggak mikir ini enak atau enggak gitu. Yang penting jadi dulu gitu. Yang penting ini jadi, bisa diterima, bisa dipakai buat mereka itu lauk gitu lah, supaya mereka mendapatkan nutrisi. Udah kayak gitu. Jadi saya nggak mikir produk ini harus seenak apa, enggak. Jadi standar aja. Kalau misalkan kita bisa bilang kalau standar yang ada dijual di luaran lah kayak gitu. Jadi kalau misalkan yang sekarang kan sudah di spinner, sudah nggak ada minyak gitu ya. Tapi itu enggak, ya udah pokoknya ikan aja habis digoreng, udah gitu kita bungkus gitu. Respon dari apa?
yang mengkonsumsi atau dari timnya juga nyoba-nyoba gimana? Ya dari situ kemudian teman-teman bilang kalau jualan aja deh gitu, kayaknya enak sih jualan aja deh gitu ya, jualan aja deh gitu, kayak gitu. Jadi yang apa ya istilahnya yang ngiming-ngimingin, orang Jawa bilang apa, yang ngojok-ngojokin, apa bahasanya apa ya, ayo deh jual gitu, ayo deh kayak dorongin support kayak gitu ya, ngasih support kayak gitu tuh, teman-teman jualan deh kayak gitu. Kendala untuk ikan di pasaran gimana? Pada saat itu sih belum ada kendala ya, karena belum banyak kan, masih Ya. awal. Oh, saat ini apa masih ada kendala? Saat ini ketambahan corona juga ya? Nah. Kalau saat ini kita punya banyak sourcing sudah kan, jadi sudah tidak ada di satu sumber aja, jadi kita Jadi sudah sudah mendapatkan dari beberapa banyak ya. sumber kayak gitu. Jadi Oke. sampai dengan sejauh ini belum terlalu kesulitan untuk mendapatkan bahan baku. Oke. Ojo lali yo rek, Like, comment, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Gratis loh. Ada rencana nggak mau katakan produk development berikutnya apa? Ada beberapa produk yang memang kita mau tampilin baru, cuman kita masih riset ya. Sama seperti cookies, kenapa di sini nggak ada gitu kan, nggak ditampilkan, karena kita juga masih riset lagi gitu. mengenai kemasan. Karena cookies itu gluten free, jadi dia rapuh sekali. Iya betul. Nah itu saya masih mempelajari bagaimana bisa mendistribusikan itu bisa sampai di penikmat cookies itu baik, nggak hancur, nggak remuk kayak gitu. Iya sih. Itu. Jadi Karena itu memang masih jadi. memang cookies gluten free itu memang istilahnya beda dengan cookies yang kita makan. Maksudnya yang pakai bahan biasa ya, yang tepung terigu biasa. Itu memang kalau gluten free itu kayak prol. Iya, hancur. merupul gitu. Berarti dari sana, iya, kenapa ikan gabus ya? Itu jadi Ikan penasaran. gabus sama nggak sama apa? Yang itu foto itu? Iya, kita Itu kan- sebutnya iwak koto. Itu kan susah dicari pak ikannya itu. Ikan gabus susah dicari kalau kita nggak nemu sosnya. Segala sesuatu menjadi susah kalau kita nggak tahu. Betul sih. Berarti waktu itu sebelum produksi harus nyari tahu dulu mbaknya. Eh. Atau ini kebetulan aja, oh ini saya coba ikan gabus karena dia proteinnya bagus. Kayaknya sih Iya. bikin dulu baru nanti Baru cari. Enggak, saya nggak nyari, tapi semesta mendatangkan ke saya. Oke. Gitu. Jadi pada saat saya punya niat bahwa kita mau memberikan sesuatu. Oh yang membagikan tadi itu ya, Iya. yang cookies Iya. itu ya. Kita mau memberikan sesuatu ke orang lain, memberikan manfaat ke orang lain tanpa kita berpikir bagaimana efek dan feedbacknya. Kayak tadi misalnya masnya nanya apa feedbacknya gimana, mereka suka nggak? Saya nggak pernah nanya feedbacknya mereka suka apa nggak, karena pada saat itu kita tidak bicara bisnis. Iya sih. Jadi Murni untuk murni membantu. giving. Hanya kita memberi, jadi kita nggak berpikir gettingnya apa gitu. Jadi kita hanya memberi, dan termasuk ikan gabus itu juga kita kenapa memilih ikan gabus ya? Karena setelah melalui proses cek dan lain sebagainya itu ikan gabus memiliki kandungan yang selain dia harganya lebih murah dibandingkan dengan ikan-ikan yang pada umumnya yang mahal-mahal ya, yang dengan yang orang bilang ikan itu hanya ada dari luar negeri. Iya. Tapi kenyataannya ikan yang ada di Indonesia itu memiliki nutrisi protein yang sangat-sangat besar. Di ikan gabus itu ada yang namanya albumin juga. Iya, albumin. Dicari kan namanya albumin. Iya. Albumin. Nah, albumin itu di dalam albumin itu yang kita bisa berikan kepada banyak orang. Termasuk Iya. kenapa saya bikin abon misalnya. Saya bikin abon, bikin cookies, itu kan ada cairan, ada minyak yang keluar. Dan sampai dengan sekarang itu kita masih berikan itu free ke saudara-saudara kita di rumah sakit Sutomo, rumah sakit daerah gitu ya. Yang di ruangannya itu ada ruangan leukemia. Menderita leukemia Terus ya. ada di ruangan lupus. Oh ya, penyakit lupus itu perlu itu memang. Itu, Minyaknya jadi, itu. Saya berterima kasih juga buat saudara-saudara kita yang ternyata mereka bisa terbantu dengan apa yang saya lakukan. Oke, Kayak luar gitu. biasa Dan ya. itu doa mereka juga sih, payu-payu ada sampai dengan sekarang. Berarti memang istilahnya begini, memang payu-payu ini hadir karena
keinginan dari hati untuk membantu banyak orang yang waktu itu kena bencana Ya. gitu. Iya. Jadi ya seperti tadi mungkin pada waktu mungkin Mbak Deni waktu terus kepikiran bikin ikan wader, mungkin betul tidak memikirkan rasanya, karena yang waktu pada saat itu kita udah ke sana ke lokasi kita bagikan, yang penting itu nutrisinya dulu, Yes. nutrisinya dulu. Karena mereka membutuhkan nggak butuh itu kan Ya, ada. Yang penting kan sejujurnya ya seperti tadi ya, balik lagi. Kalau misalnya ya ini nggak minta ya, misalnya pada saat kita kena musibah atau katakan bencana alam ya, kita nggak nyari makanan enak, kita cari yang penting dapat makan Iya. dan bernutrisi, Bernutrisi. Ya, daripada mie instan. Nah, Ya nggak Gitu. bernutrisi aja dimakan, gitu kan? Nah, karena butuh makan tadi, harus makan kan, Iya. istilahnya gitu. Bukan cuma penyintasnya, kita aja yang relawan juga perlu makan, Iya, gitu kan? memang. Nah, betul. Oh gitu. Tapi luar biasa sih. Jadi cukup mengharukan. Gak usah nangis, gak usah nangis. Gak ada tisu, mana tisu? Enggak, kalau nangis nanti kayak kemarin keluarnya ombak. untuk yang sambal ini Pak, Sambal itu, ini kan juga sambal. sambal ini saya masih konsisten dengan hasil olahan laut ya, hasil laut. Ya ini sambal ijo klotok. Ada ikan roa juga, ada sambal wader gitu ya. Jadi ini kita bisa bicara juga kalau yang wader ini kita Sambal jadi cumi. gini, kenapa kita fokus di ikan gitu ya? Karena pada awalnya kan bukan membantu ya, mendukung program pemerintah dalam mengurangi stunting. Iya, betul. Oh, iya. Ini baru ini. Maksudnya baru diungkap-ungkap sekarang ini. Nah, payu-payu sendiri pada saat kukis ikan gabus ya, kukis ikan gabus itu mendapat mendapat apresiasi pada saat kita ngikut lomba di Food iPlan Challenge yang dibuat oleh GIN. GIN itu, aduh saya lupa ya apa ya, belakangnya nutrisi. Kemudian kemarin beberapa bulan yang lalu dari kukis ikan gabus juga, dari apa yang kita lakukan itu kami memenangkan juga small grant yang dibikin oleh JP2GI. JP2GI itu jejaring pasca panen untuk gizi Indonesia yang mereka bersama-sama dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Kelautan yang pada saat ini seperti itu. Jadi karena itu payu-payu juga masih concern dengan hasil olahan ikan. Oke, luar biasa. Itu kalau dulu ingat-ingat Menteri KKP yang lama nggak makan ikan tenggelamkan. Ya, kan ikan tenggelamin. Nah, tapi itu memang benar sih. Memang nggak bisa dipungkiri juga bahwa Indonesia ini memang bayi stunting banyak. Ya. Banyak. Makanya ya ini luar biasa sih. Nomor dua sedunia Nomor 2 sedunia ya. datanya, dan itu miris ya, karena kita ini negara maritim di mana produksi ikan itu melimpah. Oke. Kayak gitu. Jadi itu yang membuat kami bersama-sama dengan JP2GI ya bersinergi dengan JP2GI untuk concern di sini. Mendistribusikan bagaimana ikan-ikan ini bisa membantu. Sebenarnya nggak hanya ikan nutrisi itu ya, ada sayur buah. Ada sayur buah. Ada sayur dan buah. Cuman memang kami kenapa di ikan, karena ikan ini yang lebih kompleks kan, lebih istilahnya. kompleks nutrisinya seperti itu. Ya, memang proteinnya sih kalsium dan ya pada ininya. protein, kemudian ada albumin, ada omega 3. Ya. Nah, itu omega 6 juga. Nah, itu kan di ikan banyak. Makanya kenapa juga beberapa waktu yang lalu kan memang digiatkan untuk ayo makan Makan ikan. ikan. Kan Makan ada nih ikan. gemar ikan ya, gerakan makan ikan. Gerakan gitu. makan ikan. Gerakan Gitu. makan ikan. Jadi saya tahu kemarin Mbak Deni pas pameran itu dia ada banner yang khusus edukasi tentang ikan, Ya. distribusinya. Jadi Iya. memang buat sobat inspirasi yang lain ini bisa diambil catatan penting ya, bahwa inspirasi atau ide bisnis itu bisa dari mana saja, termasuk memanfaatkan program yang dicanangkan oleh pemerintah kebetulan waktu itu kan. Nah di sini Mbak Deni juga istilahnya dia berusaha pertama berarti turun sosial dulu ya, untuk Ya. sosial dulu ya, kemudian baru dijadikan sebagai sebuah bisnis. Iya. Gitu. Kalau boleh tahu ini payu-payu apa cakupan penjualannya masih di Indonesia atau sudah di luar negeri? Kalau luar negeri itu masih
pecangkingan, pecangkingan ya. Titipan. Titipan gitu. Jadi kayak misalnya ada teman yang mereka sekolahnya di luar negeri gitu misalnya gitu kan. Terus kemudian mereka berniat untuk menjual, kayak kemarin nih ceritanya kan pandemi nih, mereka ada sebagian yang pulang. Ada apa namanya, salah satu customernya Payu-Payu itu anaknya sekolah di Scotland. Kemudian dia bilang, Mbak, titip. saya mau bawa ini teman-teman yang di sana itu pada kangen karena mereka nggak pulang. Kangen makanan Indonesia, boleh nggak dibawain wadernya, sambal dan sebagainya. Alasannya kepengen sambel sebenarnya. Padahal dia juga jual. Kepengen sambel asli nih. Oke. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan secara kita ekspor itu belum. Tapi kayak begitu, kalau misalkan ini ada teman-teman kita TKW, TKI yang di Hong Kong gitu kan, yang mereka kangen sama makanan-makanan kita gitu. Karena gini Mas, sambel, kita bicara mengenai sambel ya. Sambel itu kan 80% itu mayoritas masyarakat Indonesia yang suka sambel. Di luar negeri siapa? Diaspora kita seberapa banyak sih gitu. Gitu. Oke. Nah, terus selama pandemi ini apa ada kendala dalam menjalankan Payu-Payu? Kendala di awal ada. Misalnya Salah satu distributor kita tiba-tiba mengembalikan barang. Waduh. Dan itu karena kesalahan saya. Saya itu orang yang pada saat itu saya belum mengerti betul mengenai bisnis. Oke. Berarti di awal kemarin ya? Iya, jadi yang harus dipelajari bahwa berbisnis itu memang kita harus lakukan. Cuman harus ada juga yang kita pelajarin di situ berbisnis gitu kan. Harus ada misalnya kalau dengan distributor ya harus ada perjanjiannya kayak gitu. Nah, itu yang saya nggak lakukan karena saya ngerasa bahwa oh ya udah deh, kenal gitu kan. Kenal ya udah, nggak usah ada apa-apa deh gitu. Jadi, nah, kenyataannya begitu pandemi baliklah ke kita semua. Gitu. Apakah tempat yang di distributor itu tutup atau gimana? Enggak, saya sih belum masuk. Payu-Payu itu belum ada di display. Oh begitu. Karena izin edar kami baru keluar juga bulan Juni. Dan itu salah satu berkah buat saya juga. Jadi sebelumnya saya berpikir kenapa ya PRT saya nggak keluar-keluar. Halalnya sih sudah ada, tapi sudah ada. Kenapa kok nggak keluar-keluar ya izin edarnya? Saya sempat nanya-nanya gitu kan. Tapi ternyata saking baiknya Tuhan sama saya gitu kan, kenapa waktu itu izin edar belum keluar? Kalau izin edar keluar itu sudah nampang semua di toko oleh-oleh, itu lebih parah lagi kerugiannya kan? Oh iya, betul juga sih. Jadi saya itu belajar mengenai hidup di masa ini. Oke. Hidup di masa ini artinya ya yang sekarang ini kita jalanin ya udah terima aja gitu, nggak usah sambil disyukuri ya. Disyukuri itu pasti, karena dengan menerima berarti kita bersyukur. Ya oke, baik. Nggak ngedumel gitu kan. Betul. Gitu. Luar biasa. Cak Irawan mungkin ada mau ditanyakan? Mungkin selama menjalankan usaha ikan ini ya, olahan ikan, ada kompetitor nggak? Pasti ada lah. Kompetitor kita mesti cek siapa sih teman bertempur kita di pasar. Gitu. Ya kan? Ya, teman bertempur. Betul. Jadi istilahnya begini, kenalilah musuhmu, maka kamu akan menang di 1000 medan perang. Jadi kita cek dulu nih siapa sih yang berteman dengan kita di pasar, siapa sih yang bersanding dengan kita di pasar. Setelah kita tahu siapa mereka, kemudian kita balik ke produk kita. Apa yang harus kita lakukan kalau misalnya produk teman kita begini gitu. Hal apa sih yang bisa kita tambahkan tanpa mengurangi atau mengusik mereka dari kelemahan mereka. Jadi ini lebih menggali kelebihan dari produk kita. Setahu saya dulu packagingnya nggak seperti ini ya? Iya. Beda, ini sudah beda lagi? Beda. Sudah berapa kali ganti? Kalau bilang berapa kali ganti, itu ada 3 kali ganti kali ya kalau yang ikan wader. Kalau yang abon itu 2 kali ganti. Terus sambal 3 kali juga. 3 kali juga. Oke. 3 kali ganti. Jadi itu bicara mengenai scale up kalau di situ. Scale up ya. Nah, itu nanti kita akan bahas scale up di bagian kedua. Sesi kedua. Nah, untuk yang penutup sesi pertama ini, kalau mau beli produknya Payu-Payu itu di mana?
Produk payu-payu bisa dibeli lewat Instagram di payu-payu. Namanya apa? Oh, namanya payu-payu.surabaya. Payu-payu.surabaya. Berarti Iya. payu-payu titik Surabaya ya? Yes, Oke. payu-payu titik Surabaya. Di sana ada yang bisa bantu, mau nanya-nanya, mau seperti apa, mau jadi reseller, mau jadi distributor, kita udah lengkap semuanya. Oh gitu ya. Ya. Oke, siap. Oke. Buat yang kepengin tahu apa sih orang-orang kalau bilang skill up, skill up, skill up. Nah, di sini kebetulan Mbak Deni sedang menerapkan ya atau Ya. sedang menerapkan apa yang disebut dengan skill up your business. Jadi ditingkatkan bisnisnya. Kepengin tahu lengkapnya seperti apa? Tonton terus Warung Inspirasi ya. Ya. Jangan lupa di like kalau suka dengan video yang ini. Kasih coret-coretan, komen-komen, silakan ditanyakan aja, jangan sungkan-sungkan. Terus yang terakhir juga jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa di-share ke seluruh media sosial Sobat Inspirasi sekalian. Nah, untuk yang bagian kedua akan tayang minggu depan. Oke? Kalau gitu, saya Andreas. Saya Irawan. Saya Deni Wijayanti. Salam inspirasi. Inspirasi.